Di awal, kita diperlihatkan sebuah gedung universitas ternama di Korea, dan cerita ini mengikuti Han Tae-soo, seorang mahasiswa berusia 23 tahun. Saat itu, dua gadis mendekatinya dengan ceria setelah mendengar dari Unhee bahwa Tae-soo dikenal sebagai ahli titip absen kelas untuk orang lain dengan catatan sempurna tanpa pernah absen sekalipun. Mereka memintanya sebuah bantuan, tetapi alih-alih menjawab langsung, Tae-soo lalu menunjukkan sebuah selebaran berisi layanan titip hadir kelas miliknya. Selebaran itu mencantumkan biaya, 10.000 won untuk menghadiri kelas, 100.000 won untuk mengerjakan tugas, dan menegaskan bahwa titip ujian tidak tersedia karena ilegal. Terkejut, salah satu gadis mempertanyakan selebaran itu, sementara yang lain bertanya apakah dia benar-benar mematok tarif untuk hal tersebut. Tae-soo menjelaskan bahwa setiap titip absen padanya memang dihargai 10.000 won per kali. Dan akhirnya, kedua gadis itu menyetujui jasanya dan pergi dengan gembira, meyakinkan bahwa mereka akan mengandalkannya. Tae-soo menanggapi dengan menyebut mereka sebagai pelanggannya. Saat itu juga, dua temannya muncul dari belakang dan memuji betapa cerdiknya sang MC, mengatakan bahwa setiap kali melihatnya, dia selalu terlihat jago dalam berbisnis. Mereka bahkan bertanya apakah ia bisa membantu mereka juga. Namun Tae-soo hanya menyerahkan selebaran yang sama. Melihatnya, teman-temannya bercanda mengeluh karena tidak mendapat diskon, meski mereka dekat dengannya. Kemudian, Tae-soo terlihat sudah berada di kelas saat dosen sedang melakukan absensi. Diam-diam, ia menjawab juga atas nama teman-temannya, dengan lancar menutupi kehadiran mereka. Begitu pelajaran berakhir, dosen membubarkan semua mahasiswa. Dan tanpa membuang waktu, Tae-soo segera keluar dari ruangan. Membuat teman-temannya menyadari kepergiannya yang mendadak dan bertanya-tanya apakah dia pergi untuk menemui pacar. Tapi kemudian mereka tertawa, menepis ide itu, dan bercanda bahwa kemungkinan besar ia sedang kerja paruh waktu. Mereka menambahkan bahwa untuk uang sebanyak itu, Tae-soo pasti akan menarik keras seseorang sambil berteriak bahwa itu seharga 3 bulan sewa. Mereka bahkan menambahkan, jika suatu saat Tae-soo benar-benar mulai pacaran, si MC pasti akan melakukan break dan telanjang dan mengunggahnya ke internet. Pada titik ini, narasi bergeser ke sudut pandang Tae-soo sendiri. Ia menjelaskan bahwa bagi mahasiswa tanpa dukungan orang tua, setiap detik sangatlah berharga. Bertahan hidup bergantung pada cara memperlakukan waktu sebagai investasi. Dari semua hal, waktu yang paling ia hargai adalah waktu bermain gamenya. Itu tidak membutuhkan tenaga fisik yang besar, bisa dimainkan kapanpun ia bebas, dan pada hari yang lebih ringan, ia bahkan bisa mengerjakan tugas sambil bermain. Melihat layar meledak saat pertempuran yang terasa anehnya menenangkan baginya. Ia diperlihatkan sedang berada di depan komputer, sepenuhnya tenggelam dalam permainan. Pemain lain berkumpul, terkejut melihat performanya. Mereka menyadari bahwa ia tidak pernah menghabiskan uang asli, namun tetap menghasilkan damage yang besar. Mereka berbisik satu sama lain, mengenalinya sebagai seorang gold farmer terkenal yang menjual mata uang dalam game tanpa modal uang nyata. Saat itu, seorang pemain bernama Valen Power Angel menghadangnya di dalam game. Pemain itu menghina si MC yatim, menuduhnya karena berburu di area guild mereka, dan mengancam dengan kata-kata kasar, bahkan sampai menghina orang tuanya. Tae-soo mengabaikan cercaan itu dan terus bermain dengan tenang. Tapi semakin ia mengabaikan, semakin marah pula pemain itu, hingga akhirnya terus melontarkan hujatan tanpa henti. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi. Terungkap bahwa Tae-soo telah mengajukan pengaduan terhadap pemain yang menghina itu. Di sana, pemain tersebut ternyata seorang gadis muda yang frustrasi, bersikeras kepada petugas bahwa dia bukan yang memulai, melainkan diprovokasi lebih dulu. Namun, justru dialah yang dimarahi. Pada saat itu, Tae-soo baru tiba di kantor polisi. Petugas mengenalinya dan memperkenalkan gadis itu sebagai pemilik ID Valen Power Angel, bernama Chamia. Begitu Mia melihat sang MC, keduanya langsung membeku kaget. Tatapan mereka bertemu, dan pengakuan pun muncul. Si gadis yang kini tiba-tiba bersemangat, langsung berseru apakah itu benar-benar Han Tae-soo. Petugas, menyadari reaksi mereka, bertanya apakah mereka sudah saling mengenal. Tanpa ragu, Mia membenarkan, mengungkapkan bahwa Tae-soo ini adalah mantan pacarnya untuk sekarang. Lalu Tae-soo pun merenungkan gadis di depannya. Menyadari bahwa dia adalah mantan pacarnya dari 5 tahun yang lalu, Chamia.
Usianya sama dengannya, dulu bersekolah di tempat yang sama, bahkan di kelas yang sama. Saat itu, Mia adalah gadis pendiam, tak menonjol, sering menghabiskan waktu dengan membaca sendirian di sudut kelas. Ia adalah tipe orang yang bisa ditemui di mana saja, tak meninggalkan kesan berarti. Kenangannya tentangnya sebagian besar sudah pudar seiring waktu, kecuali satu yang masih jelas, saat hari mereka ditakdirkan untuk berpisah. Hari itu adalah 27 September, musim gugur tahun kedua SMA mereka, ketika keluarga Mia yang tiba-tiba pindah kota secara diam-diam. Saat sang MC mengikuti Mia keluar dari kantor polisi, Taesu teringat bahwa mereka pernah berjanji untuk bertemu pada hari itu. Dalam hati ia bertanya-tanya mengapa Mia pergi tanpa sepatah kata pun, dan sempat mempertimbangkan untuk menanyakan alasannya, tetapi ia ragu. Dan pada saat yang sama, si gadis bergumam kesal pada dirinya sendiri tentang betapa konyolnya situasi ini. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa dia membuang uang ganti rugi sebesar 100 ribuan tepat di wajahnya. Taesu berpikir ulang, merasa ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Sebaliknya, ia bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar Chamia yang dulu ia kenal. Awalnya, ia mengira hanya orang lain dengan nama yang sama, tetapi saat melihat telinganya, kini ia sadar memang benar itu adalah dia. Si MC mempertanyakan seberapa besar kemungkinan seseorang bisa berubah hanya dalam beberapa tahun. Lalu ia teringat bagaimana orang-orang di reuni pun bisa tampak sangat berbeda seiring waktu. Namun Taesu benar-benar merasa jika Mia terasa jauh lebih asing. Bukan hanya penampilannya, tapi juga seluruh auranya terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Ia berpikir, biasanya jika seseorang berkata, "Ini aku," reaksi alami adalah pengakuan. Tapi saat dengan Mia, semuanya terasa janggal. Namun tiba-tiba si gadis berbalik dan menegur sang MC, menuntut penjelasan mengapa ia dari tadi terus mengikutinya. Gadis itu menuduhnya telah menyesali tindakannya dan merasa bersalah, karena menuntut uang sebesar itu, hanya karena beberapa hinaan di dalam game. Mia lalu mengingatkan bahwa mereka memang pernah saling mengenal, dan mengira dia akan menertawakannya jika ia memainkan kartu teman lama. Namun, yang ia lakukan malah menuntut kompensasi, sesuatu yang ia sebut kekanak-kanakan. Taesu bertanya-tanya mengapa Mia menjadi begitu cerewet. Tapi Mia mendesaknya lagi, bertanya apakah ia berniat meminta maaf padanya sekarang. Taesu menjawab tidak, dan menjelaskan bahwa rumahnya ada di depan, jadi ia memang harus lewat jalan ini. Mia menantangnya lagi, berkata bahwa meski ia mungkin akan meminta maaf atas hinaan itu, tapi ia tidak akan pernah memaafkan perilaku buruk si MC dalam bermain game. Dia menambahkan bahwa Taesu hanya bisa lolos kali ini, karena kebetulan dia yang jadi lawannya. Tapi Taesu memperingatkan bahwa ia sama sekali tidak merasa menyesal, bahkan mengancam akan kembali ke kantor polisi. Ia mengingatkan bahwa ia sudah memberinya diskon dari 100 ribuan menjadi 10 ribuan, hanya karena mengenalnya. Ia menyiratkan bahwa ia bisa saja menaikkan lagi jumlah itu. Mendengar ini, Mia melunak dan mengakui bahwa dia bahkan tidak punya 100 ribuan saat ini, lalu meminta agar kali ini dibiarkan saja. Taesu menolak, bersikeras tetap akan mengambil 10 ribuan. Dan akhirnya Mia menyerah, berkata mereka sepakat di angka 10. Lalu si gadis menambahkan bahwa meskipun si MC berasal dari keluarga yang baik, dia tetap saja setajam dulu dalam hal uang. Lalu berkata jika Taesu mungkin adalah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi kaya. Saat itu, Taesu tiba-tiba memanggil nama si gadis. Ketika Mia menjawab, si MC bertanya bagaimana kabarnya selama ini. Membuat si gadis terkejut mendengar pertanyaan itu. Taesu memperhatikan keterkejutannya dan bertanya kenapa ia bereaksi begitu. Mia lalu menjelaskan bahwa itu, karena ia melihat jika Taesu sudah berubah. Dulu dia tidak pernah peduli pada orang lain, dan sekarang kenapa ia tiba-tiba bertanya. Si gadis bersikeras tidak ada hal penting yang patut ia ceritakan, dan bahwa tidak ada gunanya untuk berbagi. Dia mengingatkan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi, dan selama ia membayar sesuai batas waktu, itulah satu-satunya yang perlu ia lakukan. Ia meminta agar Taesu tidak penasaran tentang dirinya. Sama seperti biasanya, sang gadis meminta mereka untuk saling menghindari untuk peduli satu sama lain. Ia menutup pembicaraan dengan mengatakan sebaiknya mereka terus hidup seakan yang lain tidak pernah ada, dan mendoakan yang terbaik sebelum akhirnya beranjak pergi. Melihatnya pergi,
Taesu merenung bahwa itulah kata-kata terakhir mantan pacarnya yang terucap 5 tahun setelah mereka bertemu kembali. Ia bertanya-tanya apakah hanya itu yang bisa Mia katakan setelah begitu lama. Ia mengingatkan dirinya bahwa dialah yang dulu menghilang tanpa penjelasan, dan seharusnya ia yang pantas marah. Ia mengakui bahwa ia tidak menuntut uang ganti rugi itu karena benar-benar membutuhkannya. Sebenarnya, itu hanya cara kikuk yang bisa ia pikirkan untuk menahan Mia tetap berada di sisinya sedikit lebih lama. Saat ia berbalik dan pergi, ia menerima kenyataan bahwa inilah benar-benar akhir mereka dan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, sebulan kemudian di Universitas Yohan, ternyata takdir kembali campur tangan. Di depan sebuah ruang kelas, Taesu dan Mia berpapasan lagi dengan ekspresi sama-sama terkejut. Sang MC sempat mengatakan nama gadis itu dari mulutnya, dan Mia yang gugup hanya bergumam satu kata, kenapa mereka harus bertemu lagi?